Selamat pagi, terpuji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang dimungkinkan oleh Allah dengan napas hidup karunia-Nya dan waktu yang indah berjumpa satu dengan yang lain. Hari ini, Jumat 24 September 2021. Kita berdoa. Ini kami ya Allah, yang dalam kesehatian yang sama untuk membuka dan membaca lembaran firman-Mu. Perkenankan kami ya Tuhan sebagai dasar kehidupan kami, dan Engkau memberikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab memberi judul Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku-suku itu. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca, untuk kita pegang setelah kita renungkan maknanya bagi kehidupan kita. Menyapa saya dan Anda dengan satu tema, Allah dan umatnya. Dua hal saudara yang Allah lakukan setelah menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, yaitu pertama, ia mengadakan perjanjian dengan Israel untuk menjadi raja dan Tuhan atas mereka. Menjadi raja dan Tuhan atas mereka. Yang berikut, menetapkan seperangkat hukum yang mengatur, yang menata, yang membina kehidupan bermasyarakat dan kehidupan rohani mereka. Boleh kita baca dari Keluaran pasal 19 dan Imamat 27. Sekarang ketika mereka maju menuju ke tanah perjanjian, langkah berikut yang ditetapkan oleh Allah yaitu mengadakan sensus atau perhitungan terhadap jumlah bangsa ini, umat Tuhan. Musa diperintahkan untuk mencatat semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umat menempuh perjalanan jauh menuju tanah perjanjian. Mempersiapkan, melakukan perjalanan yang jauh. Nah saudara, setelah itu Allah mau memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mengikat janji kepada mereka yang setia dan tidak ingkar terhadap janji itu. Allah perjanjian. Kitab ini saudara diawali dengan kata Yahweh atau Tuhan yang menyatakan bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Jadi Yahweh Tuhan yang menyatakan bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya, Israel, adalah Allah yang mempersiapkan umatnya untuk memasuki tanah perjanjian. Allah sendiri yang bertindak sebagai pemimpin bagi mereka. Betapa indahnya saudara.
jikalau Tuhan yang langsung menjadi pemimpin kita, betapa agungnya dan amannya kita. Siapakah yang dapat meragukan dan siapakah yang dapat melawan, menentang kita, jikalau Allah ada bersama-sama dengan kita? Itulah yang diaminkan oleh bangsa ini. Allah memperkenalkan dirinya, Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh dan Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka, yang mengikat perjanjian dengan mereka. Betapa indahnya perjalanan sebuah bangsa, saudara, yang dimana Allahnya adalah Allah Yahweh, yang tidak pernah ingkar janji ataupun meninggalkan mereka sebagai bangsa. Ialah yang setia. Rencana Allah bagi Israel itu adalah rencana yang sangat terapik dan begitu tepatnya. Semua baik karena Dialah sendiri yang merancangkan itu. Allah sendiri yang memilih kepala-kepala pasukan Israel sebagai wakil masing-masing suku. Jelas dalam perikop kita. Artinya tidak ada satu pun yang terluput dari perhatian Tuhan. Dia satu persatu memilah, mengenal, dan berkarya dalam hidup mereka. Nah saudara, kalau hal seperti ini kita pegang, kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa Allah ialah Yahweh bagi kita. Allah adalah Allah yang berkuasa dan tetap menyertai kita, ada di tengah-tengah kita, menjamin kita, dan kita ini adalah umatnya yang dilindungi, yang dijamin. Maka situasi apapun yang ada di sekitar kita tak perlu membuat kita khawatir, tak perlu membuat kita putus asa, tak perlu membuat kita ragu. Termasuk situasi pandemi COVID ini. Lihatlah bahwa ini diizinkan Tuhan terjadi. Pasti Tuhan berperkara, Tuhan bersama-sama dengan kita hingga detik ini. Dan satu waktu yang Tuhan sendiri tentukan, semua selesai, punah, kita kembali berinteraksi normal, termasuk menikmati hubungan dengan Tuhan di rumah Allah dengan indahnya dan normal. Begitu semua rasa yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan ada di pihak kita. Maka bakteri, virus, apapun bentuknya tidak membuat kita putus asa dan lari dari hadapan Allah, tapi justru mendekat dan terus semangat, termotivasi di dalam keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Maka kita mampu menjalani kehidupan ini sehat. Kita percaya itu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Roh Al-Kudus Allah sendiri akan menyertai kami, sehingga kami tidak pernah gentar dalam segala situasi, karena Tuhan beserta kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jemaat-Mu, juga bangsa ini, gereja-Mu, dan para orang tua kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berkarya, memelihara kami, menjamin kami. Nama-Mu tetap dimuliakan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul di sekitar sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan. Berikan hati yang tabah dan dengarkan jeritan hati mereka, supaya mereka mendapatkan kelegaan dan nama-Mu tidak dilupakan dalam kehidupan mereka karena anugerah kesembuhan itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Kuatkan dan topang, hiburkan satu persatu. Kami mampu melewati duka cita itu dengan tetap menatap mata Allah sebagai ketenangan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul karena berbagai tekanan hidup, termasuk kebutuhan sehari-hari. Tuhanlah yang jawab masing-masing. Ada kelegaan. Kami berdoa ya Bapa di surga, untuk hari ini Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami berdoa bagi mereka yang berbahagia
karena hari ulang tahun dirinya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang membuat mereka bersuka cita. Lengkapilah sukacita itu dan bersyukurlah kepada Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua harapan kami, bagi diri kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi bangsa ini, bagi gerejamu. Termasuk ya Tuhan, betapa rahmat-Mu tidak terbilang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Terpuji nama-Mu dan terima kasih untuk itu. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.